Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Pagi menjelang siang ya, karena aku buat videonya biasanya pagi di sini. Ya, untuk Super Loveku di sini sebetulnya bukan pilih kartu, tetapi aku menjadi dua part ya. Yang pertama di sini untuk kamu yang soulmate, yang hubungannya itu hanya dua arah saja, ya, single soulmate ya, single soulmate, twin flame bisa di sini. Twin flame juga sebetulnya bisa di sini, tapi ini lebih ke hubungan third party atau cinta segitiga. Nah, di sini aku kasih waktu kalian. Silakan memilih ya, silakan memilih 10 detik dari sekarang. Sebetulnya hubungan kalian ini soulmate apa third party? Silakan ya. Masukkan energi kalian ke huruf masing-masing. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang sembari aku menyalakan namanya essence. Oke, sudah semua? Jika sudah semua, kita langsung masuk ke pembacaan. Ingat, pembacaan ini sifatnya bisa vice versa, dan ini tuh sebetulnya pembacaannya general reading ya. Jadi kalau misalnya berasa personal reading, ini bukan kisah dari klien aku ya, tapi ini kebetulan aja biasanya seperti itu. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke pembacaan. Oke, untuk kamu di sini yang hubungannya dua arah. Buat kamu yang single juga ya, yang mau PDKT, yang sama-sama PDKT. Ini adalah kartu untuk kamu. S, soulmate atau single, atau bisa juga energinya di sini twin flame ya. Oke. Di sini kita punya energi dari Taurus, dari energi Gemini, dan energi dari Cancer. Ya, yang harus ditekankan ya untuk cinta selanjutnya. Di sini kamu itu harus percaya diri, teman-teman. Kamu harus bangga sama diri kamu sendiri. Udah itu, untuk komunikasi mungkin itu harus dijaga flow-nya ya. Jadi kamu jangan hanya berbicara mengenai keinginan kamu, tapi kamu harus tahu namanya keinginan dari pasangan. Aku lihatnya seperti itu. Yang ketiga di sini, hubungan kalian itu nanti jatuhnya tuh akan lebih stabil, akan lebih nggak ada namanya masalah ya. Karena di sini kamu tuh akan lebih rileks untuk menghadapi persoalan-persoalan kecil yang ditimbulkan dari kalian berdua. Mungkin ada kesalahpahaman atau apapun. Aku ngelihatnya di sini kamu tuh lebih chill gitu, lebih ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Ya udah, aku maafin aja ya. Atau dia juga di sini lebih kayak santai, nggak mau ada niat mau berantem sama kamu. Ya, kalian berdua itu sangat happy dengan hubungan ini. Kalian itu sangat saling mengharapkan hubungan ini tuh berjalan lancar. Jadi mengikuti aja geraknya. Jadi kalian itu nggak pakai otot, ya, nggak pakai otot, nggak pakai tenaga. Ibaratnya ini cinta yang kamu mau. Gitu. Kita lihat ya energi ya, energi ada child. Oke, gini aja. Wow, selamat untuk kamu yang soulmate ya, soulmate. Di sini aku melihatnya akan ada satu hal yang menyenangkan gitu loh. Jadi mungkin dari percakapan kalian itu aku ngelihatnya lebih seperti apa ya? Lebih kayak sadar diri gitu loh bahwa hubungan ini tuh memang harus serius. Ya, sesuatu yang baru yang akan yang sebelumnya kalian berdua itu kayak nggak tahu nih harus ngapain gitu, tapi tiba-tiba ada ide, mungkin dia akan ngajak kamu atau dia akan berubah menjadi seseorang yang menyenangkan ya. Jadi banyak hal baru aku lihatnya di sini. Nah, lalu di sini energi dia itu adalah energi pengayom, energi feminin. Ya, ini bisa vice versa kok, bisa kamu atau dia, tapi aku lebih membacakannya sih lebih kayak ke kalian berdua ya, ke kalian berdua.
Kenapa? Karena aku lihatnya di sini semuanya itu serba adem ayem. Kalian, kalau misalnya kalian menghadapi masalah, kalian di sini akan menunggu momen waktunya kapan untuk berbicara. Jadi itu nggak yang pakai, aku bilang dari awal, nggak pakai otot, ya. Nah, hubungan kalian itu akan baik-baik aja sih. Lalu kita akan afirmasi lagi di sini ya. Karena energinya ini bagus ya. Energi Taurus adalah energi yang membuat kita bangga. Ada energi Gemini dari segi komunikasi itu flow, dan kalian di sini ada energi Cancer. Cancer itu menenangkan tapi protektif gitu. Jadi kalian itu ada energi saling memiliki satu sama lain. Lebih rileks, lebih nyantai. Ya, kartu Child di sini mengindikasikan adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu lebih seperti kayak sesuatu yang kalian have fun bersama apa gitu ya. Bisa jadi untuk kamu yang single, kamu akan ketemu sama seseorang yang benar-benar singkat, waktunya singkat. Ya, waktunya singkat, di sini langsung mau serius, itu bisa jadi gitu. Nah, untuk kamu yang udah lengket, yang udah tahu siapa orangnya, hubungan ini akan menjadi hubungan yang lebih fun dan saling belajar apa itu kesetiaan. Keren banget sih. Kita lihat lagi di sini ya. Oke, ada kartu Nine of Swords di sini ya. Nine of Swords intinya memang tidak semua masalah itu kayaknya bisa kalian langsung selesaikan gitu loh. Pasti akan ada yang kepikiran di sini. Sebetulnya dia ini kayak ngerahasiain apa sih? Ya, orang ini ngerahasiain apa sih dari aku gitu. Aku nangkep energi kamu atau energi dia, ini bisa vice versa. Itu masih ada kayak kecurigaan sebetulnya. Ada yang bilang, kayaknya dia nggak serius deh sama gue, kayak gitu ya. Yang kedua di sini ada kartu The Sun ya. Namun kecurigaan itu, yang tadinya dia curiga sama kamu, yang tadinya dia kayak mikir kamu netting, atau kamu berpikir tentang dia yang netting, di sini kamu akan kasih kesempatan. Kamu akan bilang sama orang ini, atau bilang dalam hati kamu sendiri bahwa oke deh, kayaknya hubungan ini tuh masih bisa dilanjut gitu loh, masih bisa dilanjut. Nah, partnership. Di sini ada satu keputusan bahwa memang aku mau dia, aku mau kamu. Tadinya kamu sempat ragu ya di hubungan ini, atau dia sempat ragu di hubungan ini, tapi kayak ada chance, kayak ada kesempatan. Akhirnya apa? Setelah kalian jalan, setelah kalian di sini lebih dewasa lagi dalam menyikapi sesuatu, akan timbul namanya kenyamanan satu sama lain. Mulai deh nggak bisa saling lepas ya, mulai cinta, mulai timbul perasaan sayang. Dan di sini jujur aja akan ada yang nembak kamu. Kalau kamu yang single, kalian akan ada jadian dalam waktu dekat gitu. Jadi pastikan untuk bacaan yang pertama ini kalian tidak terhubung dengan orang lain. Kalian single, kalian benar-benar hanya hubungan dua arah gitu ya. Jadi ini tidak berlaku untuk bacaan yang third party. Even kamu single, kamu seneng sama-sama, itu nggak berlaku. Kamu nanti akan masuknya ke next ya. Aku bisa pastikan di sini hubungannya itu awalnya yang mungkin kayak sempat meragu ya. Apalagi kalau kamu yang single, kamu sempat meragu sama dia, ini kayaknya bukan tipe aku banget nih, atau dia nih lebih seperti kayak apa ya, lebih seperti kayak orang yang main-main. Bener nggak sih tiba-tiba dia ini datang buat aku gitu ya. Ingat ya, ingat, yang datang ini juga statusnya bukan punya hubungan dengan orang lain. Ini soulmate. Dia ini single sama single. Even misalnya dia duda atau janda, itu bisa. Yang pasti dia udah nggak ada hubungan lagi sama yang lain ya. Jadi hubungan hanya dua arah di sini. Nah, kita akan cek nih, sebenarnya ada anxiety-nya tuh apa. Kalau kartu yang jelek itu pasti aku akan afirmasi. Ya, di sini sebenarnya kamu tuh ada energi ya. Ini bisa vice versa. Bisa kamu atau dia. Ada energi di sini yang rasanya tuh malas untuk berusaha.
Jadi ada yang masih kepikiran akan masa lalu nih. Masa lalu aku tuh kayaknya gak oke gitu ya. Takut disakitin. Nah, itu dia. Tapi di sini ternyata apa ya? Kamu tuh juga mungkin udah ada dorongan dari semesta ya. Oke, positive thinking, positive thinking. Aku di sini akan kasih kesempatan deh ke orang ini. Nah, aku lihatnya seperti itu. Jadi apa yang tadinya jelek, kamu bisa berpikir lebih positif ya, dan hubungan kalian di sini jujur aja itu akan menjadi hubungan yang baik-baik aja. Hubungan ini tuh akan penuh dengan sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan. Aku lihatnya, kita lihat ya sesuatu yang fun itu apa. Wow, komitmen untuk serius ya teman-teman. Jadi aku lihat nanti ke depannya buat kamu yang pendekatan, buat kamu yang memang pacaran, ini sudah ada namanya komitmen ke tahap selanjutnya. Jadi emang benar-benar nih kamu didedikasikan memang untuk jadi pacar aku. Ya, dan memang ini ada King of Pentacles 2 ya. Terjaga hubungan ini teman-teman. Hubungan ini tuh akan terjaga banget. Aku lihat bagus ya energinya. Nah, nanti kalau misalnya hubungan ini sudah terjaga, maka akan ada namanya kestabilan dari hubungan ini. Pelan-pelan. Aku bisa merasakan di sini akan ada niat yang serius, gitu. Jadi hubungan ini itu penuh dengan apa ya? Ada aksinya, nggak cuman stuck. Jadi ketika kalian sudah pacaran lama, percaya sama aku, nanti akan ada yang melamar kamu. Ya, akan ada yang melamar kamu, ada yang ingin minta komitmen sama kamu. Ibaratnya minta secara personal ke orang tua kamu bahwa oke, aku udah nyaman dan sudah menentukan pilihan. Cukup nggak cukup uang ya, tetap akan terus kalian jalan. Di sini aku lihatnya seperti itu. Happy loh hubungan ini, ya. Jangan dirusak. Energinya sudah bagus. The Sword and the Rose ya. Aku melihatnya kesimpulan dari semuanya akan ada sebuah keamanan dari hubungan ini, akan ada kebenaran yang terungkap dan akan ada kejelasan. Di sini bukan dipaksa, tapi kamu menerimanya sebagai penghargaan buat diri kamu. Oh iya, ternyata dia cocok untuk aku. Dia memang orang yang ditakdirkan untuk kamu, untuk aku. Walaupun awal-awalnya di sini aku ngelihatnya masih ada meragu, karena kamu kayaknya sempet ya. Di sini ada yang energinya tuh kayak trauma atau sakit hati. Jadi buat kamu yang single juga, ini kabar bagus. Ya, di sini kartunya bagus juga. Kamu akhirnya bisa move on ya. Kamu akan menerima kabar baik atas keinginan kamu. Kamu akan bertemu Mr. Right, Mrs. Right ya, atau Miss Right. Ini statusnya dia bisa duda atau janda, bisa juga single. Pokoknya yang nggak ada hubungan dengan siapa-siapa. Pokoknya tiba-tiba datang mendekat sama kamu. Ya, di sini hubungan ini akan memberikan banyak sekali healing buat kamu ya. Jadi kamu yang tadinya punya pikiran jelek akan suatu relationship, kamu ngeri. Kamu yang tadinya hanya pengen sendiri karena banyak trauma dengan pasangan yang lalu, di sini kamu memberikan dirimu break. Memberikan diri kamu adalah apa? Adalah sebuah oke, aku menerima nih anugerah dari semesta yang memberikan aku memang pasangan yang paling baik. Ini adalah saat-saat dimana aku pantas menerimanya, kayak gitu ya. Jadi selama energi kamu positif teman-teman, selama energi kamu positif ya, kamu tidak pikir yang aneh-aneh, kamu akan ditemukan dengan orang yang tepat di sini. So congrats buat kamu yang sudah memilih pile 1. Aku harap ini semuanya abadi ya teman-teman, ini semuanya abadi. Nah, untuk inisial kita ada S di sini pertama. Ada E, W, Y, F, P, X, N, L, U,
G, dan juga Z ya. Jadi ini adalah inisial-inisial orang yang akan datang untuk meminang kamu. Karena di sini ada komitmen ya, yang membuat komitmen sama kamu setidaknya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke pembacaan untuk third party. Aku rasa ini bacanya agak sedikit lama teman-teman untuk yang third party. Jadi, check it out. Bye-bye. Hai buat kamu di sini yang memilih T3, third party. Jadi hubungan 3 ya, hubungan banyak arah. Bisa 4 party, 5 party, apapun. Pokoknya third party hubungan yang kamu dengan orang yang udah punya pasangan. Intinya seperti itu. Ya, kita lihat dulu energinya ya. Energi apa yang ada di sini? Oke, release control. Oke, di sini kita punya kartu Capricorn, Taurus, dan Leo. Ya, gini, kamu di hubungan ketiga ini memang agak berat ya pembacaannya ya teman-teman ya. Aku ngerasa energinya kamu di sini tetap menjadi orang yang ngayom. Kamu tetap, hubungan ini tuh akan baik-baik aja. Maksudnya kamu akan menjaga hubungan ini tetap baik ke depannya. Dia ataupun kamu. Pembacaan ini bisa buat kamu dan vice versa ya. Ada release control. Nah, release control ini kamu udah mulai kayak nggak terlalu yang ngoyo gitu loh, nggak terlalu yang kayak mengekang dia. Kamu harus milih aku atau dia. Kamu tidak memilih tidak lagi interest dalam kepemilikan di sini. Dan kamu di sini bisa go wild. Kamu bisa berlaku liar. Maksudnya go wild itu apa? Hubungan ini tuh kayak jadi hubungan ya sampingan gitu loh. Maksudnya cuman backup buat kamu. Aku ngeliatnya seperti itu. Kenapa? Karena kamu juga di sini nggak mau ada yang sudah sadar, ada yang sudah insaf, ibaratnya kayak kebangun kena desiran ombak ya, kamu keguling, terus kamu bilang di sini, aku mesti fokus sama diriku juga gitu loh. Makanya aku di sini akan bertarung untuk diriku. Masa sih aku nggak bisa dapat seseorang yang mau sama aku in single way gitu ya. Aku lihatnya di sini seperti itu. Ada energi, oke, ini aja udah energi buku. Energi buku berarti sesuatu yang tertutup. Oke, ya. Tuh, ini aja udah orang menikah. Oke. Well, di sini akan ada, sebenarnya gini ya, teman-teman. Kalau selama ini kamu terkoneksi dengan orang yang sudah menikah, maupun dia wanita atau pria, bisa vice versa. Ini bacaan kalian bukan hanya kamu ya, tapi untuk kalian. Jadi energinya mana aja. Bisa dari kamu, bisa dari dia. Aku melihatnya di sini hubungan kalian yang tadinya tertutup, dia sudah mulai terang-terangan atau berani, ya. Bisa jadi dia nanti akan datang ke rumah kamu, ya, akan mendatangi kamu, dan di sini, ya jujur aja, walaupun ini adalah sifatnya rahasia, tetapi dia sudah mulai ada namanya kejelasan. Dia tuh mau memberikan memberikan statement bahwa kamu tuh punya aku loh, gitu ya, si doi ini. Jadi kalian nggak cuman hubungan lewat sosial media atau lewat hubungan tertutup, tapi dia juga udah mulai bisa directly ngobrol langsung sama kamu. Aku melihatnya di sini ya, kamu tidak keberatan dengan hubungan-hubungan ini sebetulnya gitu loh, tapi kamu tuh hanya minta sebetulnya apa sih yang menjadi update dari hubungan kita tuh apa. Nah, di sini dia akan memberikan sebuah kayak teman-teman, harapan walaupun itu masih belum semua. Yang penting kamu kelihat nih ada fisiknya dia di depan kamu, ya kan? Kalau kamu yang selama ini pengen pergi karena mungkin kamu nggak ngeliat fisik dia, atau dia di sini nggak yang intens ngobrol sama kamu, tetapi di sini dia kayaknya udah mulai melonggarkan kerannya, ya. Dia, kalau aku lihat di sini, bukan nggak peduli dengan keselamatannya sendiri ya si orang ini,
tapi dia cuman mau memberikan namanya kehangatan sama kamu. Hubungan ini akan jadi hubungan yang hangat, harmonis aku lihatnya. Walaupun hubungan ini sebetulnya komunikasi yang tertutup. Ini aja udah ada buku gitu. Hubungan tertutup yang sebentar lagi mungkin akan terbuka. Bisa jadi seperti itu. Yang udah dia kasih statement ke kamu, ya aku mau sama kamu. Jadi bisa lebih kayak belak-belakan gitu loh. Kalau tadinya ini rahasia, ini akan jadi yang terbuka. Atau ini bisa jadi warning juga buat kamu, ya, hubungan ini tuh akan terbuka. Akan ada apa ya? Entah akan ada statusnya setelah hubungan ini terbuka, ya. Yang pasti sih aku lihatnya ada seseorang yang datang. Aku lihatnya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi di sini. Oke. Kita klarifikasi ya. Ada Ten of Pentacles. Oh, teman-teman. Ini something like serious. Kalau aku bilang yang dari ini, orang ini ada yang jalan memilih kamu loh, karena dia meninggalkan keluarga. Ya, kartunya tuh apa yang ini dia menempuh jalannya sendiri. Wow, kabar bagus juga nih buat kamu. Wow. Teman-teman, di sini kalau aku lihat ya, orang ini akan membebaskan diri dari keluarga. Nah, makanya ini di sini ada kejelasan ya, aku lihatnya. Aku tadi khawatirnya adalah apakah hubungan ini tuh akan terbuka gitu loh. Mungkin bisa aja terbuka, and then dia datang ke kamu. Di sini dia akan memberikan status buat kamu yang hubungan third party. Bisa aja jadi nanti kalian jadi sebuah pasangan ya, karena di sini jujur aja aku ngelihatnya dia mengambil resiko. Dia mengambil resiko untuk selesai gitu loh. Ini kan kartu keluarga ya teman-teman. Kartu yang sudah lama stuck. Akhirnya dia pergi dengan segala pertimbangannya. Dia nggak mau kehilangan kamu. Di sini dia berani mengambil resiko. Kenapa di sini ada matahari? Karena orang ini akan mengambil resiko untuk kamu. Energinya akan datang. Jadi kegalauan kamu di tahun 2002 ini, ketika kamu di sini meragukan sesuatu dari hubungan ini yang kayaknya hubungan ini tuh kayaknya nggak ada ujungnya deh, ya. Tapi di sini ternyata tanpa kamu sadari, dengan kesabaran kamu, mungkin walaupun kamu nggak sabar, tapi kamu terpaksa sabar. Dengan kamu terpaksa sabar, di sini akan ada hasilnya. Karena di sini akan ada sesuatu yang baru. Dia bukan meninggalkan, tapi dia meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan apa yang ada di rumah. Apakah ada regret di sini? Sudah dengan pertimbangan. Jadi aku bilang mungkin hubungan yang dia punya, itu memang sudah bermasalah ya teman-teman. Sudah bermasalah. Dia ketemu kamu, aku lihatnya ya, kalian sampai sekarang masih berhubungan kok. Tuh. Nanti akan sesuatu terbuka di sini. Akan ada clarity, akan ada kejelasan. Oke, kita akan cek ya. Kartu yang jelek biasanya kartu yang meninggalkan. Aku akan tanya, kenapa? Karena di sini aku lihat kayak ada argumen ya, teman-teman. Kayak ada argumen gitu. Entah orang ini kayak merasa nggak dihargai, bisa jadi. Four of Swords, dia capek, menenangkan diri, capai. Ibaratnya dia udah capek dengan hubungan ini, dengan hubungan yang pernikahan nih ya. Dia capek dengan pernikahannya
karena ada marriage di sini. Two of Cups itu bisa untuk pernikahan juga ya teman-teman. Koneksi partnershipnya dia sudah capai. Dan di sini, wow, ada choice. Selamat buat kamu. Ya, jadi kartunya nggak ada yang jelek di sini. Aku melihatnya adalah apa? Orang ini, dia lelah dengan hubungan yang sudah ada. Kamu nggak perlu menyalahkan dirimu sendiri, karena masalah ini sudah ada sejak lama. Ya, ini kan Ten of Pentacles itu berarti dia nikahnya sudah tahunan, mungkin sudah 10 tahun lebih. Minimal 10 tahun orang ini. Ya. Dia sudah saatnya break. Akhirnya dia berani untuk menentukan namanya pilihan. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia impikan. Dia bilang better aku sendiri. Gak ada yang pernah tahu akhirnya seperti ini ya teman-teman. Jadi berlega hati untuk kamu di sini yang sekiranya hubungan third party tidak selalu berbuntut jelek. Ya. Di sini ada focusing out ya. Nah, ini berbeda dari persepsi kamu. Jadi kalau kamu punya persepsi dari hubungan cinta segitiga kamu yang kamu pikir nggak ada kemajuan, 2022 ini akan ada kejelasan. Jadi persepsi kamu tuh nggak selalu benar. Wow, di sini akan ada yang menikah ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi. Akan ada union atau pernikahan, dan di sini akan ada komunikasi yang baik. Jadi kalian di sini akan mendapat sesuatu yang pantas, apa yang kalian tunggu. Ingat ya, hubungan third party itu biasanya ada yang memulai dulu. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa nyalain dari other woman atau other man. Yang disalahkan ya harusnya pasangannya dulu, pasangan resmi ini. Kenapa dengan pernikahannya sampai ada orang lain? Berarti kan ada sesuatu yang nggak puas, sesuatu yang nggak dihargai, atau memang dia memang orangnya jerk, orangnya memang brengsek gitu loh. Jadi kita nggak bisa nggak bisa menyalahkan dari satu sisi atau satu sudut pandang aja. Aku tahu kalian itu kayak terobsesi sama film Layangan Putus ya, tapi kalau aku jujur aja sama sekali nggak respect dengan film itu, karena ya udah tau lah. Itu buktinya sama yang baru fan-fan aja gitu kan. Berarti kan ada something wrong yang tidak diceritakan oleh penulis. Sebetulnya seperti itu, tapi itu honest opinion ya. Karena cerita-cerita kayak gini tuh, The Word Marriage yang dulu Korea juga sama. Model-model kan begini ceritanya, terus heboh lagi. Drama aja. Yang diuntungkan tentu penulisnya, oke? Yang merasakan keibaan. Tapi kita nggak pernah lihat dari dua sisi apa yang terjadi. Kita selalu menutup mata. Oh ya, salah. Intinya gini deh, tetap salah. Oke? Dan di sini adalah orang dari hubungan third party yang akan membuat komitmen sama kamu. Oke? Ada MZICF VWBQADSPTL. Jadi ini sih energinya sudah kukunci. Mudah-mudahan energinya sampai ke orang yang kamu tuju. Tetap ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Kalau ada yang tidak suka dengan pendapatku mengenai Layangan Putus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau aku orangnya universal. Ini udah kejadian, udah sering sih kayak begini tuh, udah sering. Aku pun mengalaminya. Cuman apa yang aku lakukan adalah I don't care. Gitu, I don't care. Karena yang salah memang laki-laki aku, pasangan aku. Gitu. Oke? Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you. Aku harap baca ini resonate buat kalian. Bye-bye.